Di satu sisi, Pak Ketua KPU mengatakan boleh. Di satu sisi, DKPP mengatakan tidak boleh. Dan malah dia tegas mengatakan agar KPU Bawaslu profesional dalam merekrut petugas ad hoc ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Narda. Di awal pertemuan kita ini sengaja mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa diberinya keberkahan hidup. Ini ada sebuah berita menarik, sahabat. Dalam berita ini, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan ASN perangkat desa, guru honor bisa menjadi tenaga ad hoc pemilu. Namun di sisi lain, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mengatakan tidak boleh. Memang Ketua KPU mengatakan dengan catatan dia nonaktif sementara kalau dia ASN. Tapi di sini DKPP tidak mengatakan begitu. Dia malah meminta kepada KPU dan Bawaslu agar profesional dalam merekrut tenaga ad hoc pemilu ini. Jadi kalau dia mengatakan profesional, berarti kan meminta kepada KPU dan Bawaslu benar-benarlah hati-hati di dalam memilih tenaga ad hoc ini. Apakah dia sebagai tenaga PPS, panitia pemungutan suara, atau pada bidang-bidang penyelenggara pemilu lainnya. Kita baca berita tentang hal ini. Detik News menurunkan berita di bawah judul KPU.2 ASN hingga perangkat desa boleh menjadi petugas PPS KPPS. Jakarta, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyampaikan bahwa ASN boleh menjadi petugas ad hoc. Bahkan perangkat desa, guru honorer, hingga pendamping program Keluarga Harapan PKH dapat menjadi petugas ad hoc pemilu. Nah, menurut Undang-Undang ASN, PNS dan juga peraturan pemerintah manajemen PNS, itu juga ditentukan kalau ada PNS yang menjadi komisioner, menjadi hakim, apapun jenis hakimnya itu diperbolehkan. Dengan mekanismenya mengajukan pemberhentian sementara, kata Hasyim kepada wartawan Rabu 4 Januari 2023. Dan konsekuensinya kan kemudian kenaikan pangkatnya kan karena diberhentikan sementara kan tidak bisa naik pangkat dan seterusnya. Kira-kira begitu sambungnya. Hasyim menegaskan KPU tidak membatasi ASN menjadi petugas ad hoc pemilu. Menurutnya, yang tidak boleh ialah menerima gaji double. Yang nggak boleh itu double gaji. Nah, sementara aturan kita tentang itu kan ada yang namanya gaji, ada yang namanya honor, kata Hasyim. Lebih lanjut, Hasyim mengatakan petugas ad hoc pemilu tidak menerima gaji, melainkan honor. Hal itu lantaran tim ad hoc hanya bersifat sementara. Anggota PPK, PPS, dan KPPS itu kan tidak menerima gaji, terimanya honor. Kalau gaji itu ada konsekuensinya. Kalau pensiun dapat uang pensiun. Kalau selesai dapat uang pensiun. Nah, kalau badan ad hoc kan namanya aja ad hoc sementara. Jadi menjalankan tugas-tugas kepemiluan dalam waktu sementara, ujarnya. Hasyim menambahkan jika ada perangkat desa menjadi bagian tim ad hoc, maka tidak perlu mengajukan pemberhentian sementara. Menurutnya ad hoc pemilu dan perangkat desa memiliki tugas yang sama, ialah melayani masyarakat. Setahu saya tidak harus mundur ya, karena untuk bekerja di wilayah ruang lingkup desa, ketika ada perangkat dan
seterusnya menjadi anggota PPS, menjadi anggota KPU, itu kan bagian dari layanan. Melayani pemilih, tuturnya. Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Hedi Lukito mengungkapkan temuan adanya guru honorer direkrut sebagai petugas ad hoc pemilu. Menurutnya, hal itu telah menyalahi aturan. Hedi mengungkap temuan itu dalam catatan akhir tahun DKPP yang digelar di kantor DKPP Jakarta Pusat Sabtu 31 Desember 2022. Hedi mengatakan temuan guru honorer merangkap jabatan menjadi petugas ad hoc pemilu terjadi di Lebak, Banten. Di kasus Lebak, Banten yang diadukan Bawaslu, tapi KPU juga diadukan karena sedang proses melakukan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Itu adalah rekrutmen Panwascam, Panitia Pengawas Kecamatan, yang mestinya sesuai aturan dasar tidak boleh merangkap jabatan, kata Hedi kepada wartawan. Tetapi ternyata teman-teman Bawaslu maupun KPU Kabupaten tidak menyadari itu. Misalnya, guru honorer masuk sebagai penyelenggara ad hoc Panwascam atau PPK, sambungnya. Hedi mengatakan selain guru honorer, perangkat desa pun ikut direkrut menjadi petugas ad hoc pemilu. Hedi mengimbau Bawaslu dan KPU harus lebih profesional saat merekrut petugas ad hoc pemilu. Kemudian perangkat desa ada juga yang direkrut. PKH, pekerja pendamping sosial di sana, itu direkrut sebagai anggota Panwascam. Artinya apa? Saya ingin mengimbau kepada teman-teman penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu, harus bertindak semakin profesional, terutama dalam hal rekrutmen penyelenggara ad hoc, katanya. Diketahui petugas badan ad hoc pemilu diantaranya PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, KPPS, LN, Pantarlih, LN. Jadi kelihatan sahabat, apa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dengan apa yang disampaikan oleh pihak DKPP Pak Hedi ini agak paradok. Di satu sisi Pak Ketua KPU mengatakan boleh. Di satu sisi DKPP mengatakan tidak boleh. Dan malah dia tegas mengatakan agar KPU Bawaslu profesional dalam merekrut petugas ad hoc ini. Memang kalau kita perhatikan sahabat, jika ASN perangkat desa diambil untuk menjadi petugas ad hoc sebagai penyelenggara pemilu ini, tampaknya akan rawan kecurangan. Kenapa dikatakan rawan kecurangan? Orang-orang yang telah masuk ke dalam sistem ini biasanya lebih mudah dikendalikan dibandingkan orang-orang luar sistem atau masyarakat biasa yang selama ini dia tidak terikat kepada ASN, tidak terikat kepada perangkat desa dan lain-lain itu. Kalau perangkat desa apabila ingin mengkondisikan untuk memenangkan satu partai, untuk memenangkan satu pasangan calon, untuk memenangkan seseorang, itu mudah sekali untuk mengendalikannya melalui kepala desa saja. Ambil kepala desa perintahkan, tolong kamu kondisikan ini yang menang. Cara memenangkannya tentu kalau di tingkat desa, ya sama tahulah kita. Yang perlu dicegah agar pemilu bersih. Jadi memang sebaiknya apa yang dikemukakan oleh DKPP itu dipatuhi oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dan rakyat tentu berharap agar DKPP memang tegas seperti ini. Jangan sampai nanti dimanfaatkan celah ini oleh pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan dalam pemilu. Kita mengenal ASN ini menjadi penyelenggara pemilu adalah ketika Orde Baru. Ketika Orde Baru yang menjadi petugas
ad hoc ini yang menjadi penyelenggara pemilu dari ASN semuanya itu. Hanya satu-satu di bawah yang diambil dari masyarakat biasa. Dan itu membuat memang rawan sekali kecurangan. Sebab ASN ini sangat mudah dikendalikan. Tinggal perintah dari atas saja. Kalaulah dalam kasus yang heboh ketika pelaksanaan verifikasi faktual baru lalu, kalau ASN yang menjadi ketua KPUD itu, yang menjadi komisioner KPUD, tidak akan berani dia buka suara kepada CNN itu. Tidak akan berani dia buka suara kepada pengacara itu. Tetapi karena dia bukan ASN, dia merasa merdeka dan dia berani. Paling-paling saya berhenti dari komisioner KPU katanya. Saya siap, tapi kalau berhenti dari ASN, sulit untuk siap orang. Diancam aja dia untuk dipindahkan jauh-jauh. Kamu nanti kalau macam-macam tidak patuh, kamu dipindahkan ke sana. Kamu tidak dikasih-kasih jabatan. Keok dia itu. Dan juga kita pada pemilu sekarang ini agak apa juga. Ada pula keinginan yang sekarang telah sampai ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Kembali sistem pemilu kita memilih partai. Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Ini pemilu di era Orde Baru. Apakah kita akan kembali lagi ke era Orde Baru? Memang tampaknya di satu sisi dulu untuk merekrut suara, untuk bisa dikatakan berbeda, orang semuanya mengatakan anti Orde Baru. Anti Orde Baru. Sekarang lama-lama terbongkar bahwa sesungguhnya dia tampaknya anti Orde Baru itu untuk menumbangkan Orde Baru, menggantikan dengan dia. Sekarang setelah Orde Baru tumbang, lama-lama terbongkar jadinya rahasianya masing-masing. Bahwa dia sebenarnya senang dengan sistem Orde Baru itu. Buktinya, ada pikiran untuk mengembalikan pemilu kepada memilih partai. Itu sudah jelas sistem memilih dengan memilih partai itu adalah sistem membeli kucing dalam karung. Pemilu dengan memilih orang itu kalau kita perhatikan jauh lebih demokrasi dibandingkan dengan memilih partai itu. Kalau memilih partai itu kekuasaan ketua partai semakin besar lagi. Tetapi kalau memilih orang tidak peduli di nomor berapa pun ditaruh tidak apa-apa. Tapi kalau memilih partai itu sangat menentukan sekali ketua partai. Kamu mau nomor berapa? Kalau kamu mau ditaruh nomor jadi, kamu harus begini. Kalau kamu ditaruh di nomor kunci atau nomor belakang, begini. Dia ada nomor jadi, ada nomor juru kunci. Sama juga dengan ini. Ini nuansanya nuansa pemilu Orde Baru kayak ini. Dan ini sangat rawan kecurangan. Kita melihat sekarang ini ada fenomena politik bubur hangat. Bagaimana politik bubur hangat ini? Dicoba-coba dulu. Kalau reaksi masyarakat keras, diam. Atau tidak jadi lakukan. Tapi kalau reaksi masyarakat biasa-biasa saja, lanjut. Demikian juga dengan kasus verifikasi faktual baru lalu. Kalau nanti diam saja itu mengendap begitu saja. Tapi harusnya si pelapor kasus kemarin itu lanjutkan terus. Kalau tidak nanti kasus itu akan diam. Kalau kasus itu diam, itu akan berlanjut nanti pada kasus-kasus lain. Akan berlanjut sepanjang pemilu ini sampai nanti pengumuman siapa pemenang. Baik pilpres, pemilu legislatif maupun pilkada serentak. Jadi kita melihat sekarang ini ada strategi penggunaan teori bubur hangat. Dicoba dulu kalau
panas, mundur. Atau kalau sedang ribut, diam dulu. Tapi bukan berarti berhenti, bukan berarti berubah, tidak lakukan lagi. Misalnya ribut karena ada dugaan di dalam melakukan verifikasi faktual, ada dilakukan intimidasi, tekanan, dan perintah meloloskan partai yang tidak lolos. Ketika itu ribut ke atas, heboh, diam dulu. Tak perlu dijawab, diam aja dia. Nanti setelah reda nanti, orang seakan-akan lupa, jalan lagi. Terus. Harusnya bukan diam. Harusnya ini ditindak terus sehingga siapapun yang melakukan rekayasa politik yang menyalahi peraturan perundang-undangan berlaku itu ditindak tegas. Diberi sanksi yang kuat. Sehingga menjadikan efek jera kepada yang lain. Untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tapi kalau tidak akan begini nanti. Ketika heboh, diam dulu. Betapa hebohnya kemarin itu. Dibongkarnya oleh Hasnaini, wanita emas itu, tentang adanya dugaan desain untuk memenangkan pasangan calon pada saat belum lagi sama sekali pemilu dilangsungkan. Pencoblosan dilangsungkan. Diam. Harusnya ditindak. Apakah benar menyampaikan itu atau tidak? Kalau benar informasi itu, benar dugaan itu, tindak tegas. Tapi kalau dia begini besok akan jalan lagi. Sebab perencanaan ini kalau memang benar itu akan dilakukan desain untuk memenangkan salah satu pasangan calon dari awal oleh KPU, itu perencanaannya matang. Sehingga kalau itu tidak dibongkar habis, itu akan berlanjut terus nanti. Sama juga dengan ini. Ini kelihatannya kan sepele. Tapi ini orang-orang yang ditunjuk ini adalah orang-orang yang akan berada nanti di tempat pemungutan suara. Yang akan melaksanakan pantarlih. Penentu nanti boleh tak bolehnya memilih dari dia. Penentu nanti hasil pemungutan suara di TPS mereka. Kalau mereka terdiri dari orang-orang yang mudah dikendalikan untuk melakukan kecurangan, maka ini berbahaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.